Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Penularan virus corona di Indonesia semakin melonjak. Saat ini kasus aktif sudah menembus 500.000 lebih dengan penambahan kasus harian dalam seminggu terakhir selalu di atas 4.000 kasus. Sementara itu kepolisian sudah menaikkan status pidana kasus kerumunan massa di Petamburan dan Megamendung dari penyelidikan menjadi penyidikan. Lalu bagaimanakah upaya Satgas COVID-19 dan aparat penegak hukum dalam memutus mata rantai penularan yang ditimbulkan kerumunan? Apa sanksi tegas bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Kerumunan akad nikah di Petamburan berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana sehingga hari ini naik sidik. Kemungkinan adanya hubungan dua arah antara kerumunan dan penyebaran penyakit menular. Jadi ini adalah penting untuk menjadi perhatian publik bahwa kondisi kerumunan itu harus dihindari. Saya minta kesadaran dan kerjasamanya untuk tidak berkerumun. Apa yang kita semai, itulah yang akan kita tuai. Jangan gegabah dan egois. Pemirsa, Polda Metro Jaya menemukan adanya unsur pidana dari acara pernikahan Putri Rizik Syihab yang diduga melanggar protokol kesehatan COVID-19. Status kasus tersebut kini telah naik ke tingkat penyidikan, namun polisi belum menetapkan tersangka. Kasus kerumunan di acara Rizik Syihab akhirnya naik ke tingkat penyidikan. Status kasus tersebut berubah setelah hasil gelar perkara Polda Metro Jaya menemukan adanya unsur pidana dari acara yang dihadiri oleh ribuan orang di Petamburan, Jakarta Pusat. Meski sudah naik ke tingkat penyidikan, polisi belum menetapkan seorang tersangka. Sebelum naik ke tingkat penyidikan, polisi telah meminta klarifikasi sejumlah pihak seperti Pemprov DKI dan panitia penyelenggara acara. Tidak menutup kemungkinan pihak-pihak tersebut akan kembali diperiksa sebagai saksi. Berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana sehingga hari ini naik sidik. Semua pihak yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Sementara untuk mencegah meluasnya penularan COVID-19, kali ini giliran personil TNI dari Kodim 0501 yang melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar rumah Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Upaya penyemprotan sempat dihadang oleh sejumlah orang, namun setelah berdiskusi panjang, beberapa personil TNI diizinkan untuk melakukan penyemprotan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, sebelumnya Polda Jawa Barat juga menaikkan status penyelidikan kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat menjadi penyidikan. Telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, yaitu pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah dan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Apakah polisi akan segera menetapkan tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung? Sudah bergabung bersama saya Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Awi Setiono, dan juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adi Sasmito. Selamat malam Pak Awi, Prof Wiku. Selamat malam, Sylvia. Selamat malam. Saya akan mulai ke Pak Awi. Pak Awi, apakah kepolisian akan segera menetapkan tersangka dalam kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan dan Megamendung? Terima kasih Mbak Sylvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada intinya seperti kita ketahui bersama bahwasanya sejak kemarin Polda
Metro Jaya dan Polda Jawa Barat telah menaikkan proses penyelidikan menjadi penyidikan terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan, baik itu yang di Petamburan maupun yang di Megamendung. Tentunya kita berproses karena memang dalam penyelidikan kemarin kita baru memanggil atau mengklarifikasi saksi-saksi. Dan tentunya dalam proses penyidikan ini penyidik akan menerbitkan panggilan terhadap mereka-mereka yang kemarin telah diklarifikasi dan pihak-pihak yang tentunya berkaitan dengan kasus ini. Tidak menutup kemungkinan juga akan bertambah dari apa yang kemarin kita klarifikasi. Demikian, Mbak Sylvia. Oke, jadi di tingkat penyidikan akan ada pemanggilan saksi lagi. Apakah termasuk Rizik Syihab akan diperiksa sebagai saksi? Ya, tidak menutup kemungkinan karena memang semua yang melihat, mendengar, merasakan peristiwa pidana apa yang disampaikan tadi Viti sebelumnya, memang kita mencari peristiwa pidananya kan, karena memang peristiwa yang sudah kita ketemukan sehingga tidak menutup kemungkinan semua orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut akan dilakukan pemanggilan. Unsur pidana apa Pak yang sudah dipenuhi sehingga akhirnya penyidik menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan? Ya, tentunya yang jelas berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bahwasanya penyidik meyakini kasus ini dinaikkan ke penyidikan melalui proses gelar perkara. Terkait dengan pasal-pasal yang diterapkan, memang penyidik juga telah membuat konstruksi hukum dengan membuat pasal-pasal berlapis. Misalnya di Polda Metro Jaya dalam kasus ini penyidik menggunakan pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kemudian kalau di Polda Jawa Barat penyidik menggunakan pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan atau pasal 216 KUHP. Baik, Prof. Wiku, apa tanggapan dari Satgas ketika kepolisian sekarang sudah menaikkan status penyelidikan dari kasus kerumunan di Megamendung dan juga di Petamburan ke tingkat penyidikan? Berarti ini akan segera ada tersangka. Baik, Mbak. Terima kasih. Jadi sebenarnya Satgas ini berperan dalam rangka pengendalian kasus. Jadi apapun yang terkait dengan risiko peningkatan penularan kasus, kami selalu mengendalikan itu. Jadi dan kita tidak bisa bekerja sendiri. Kan Satgas pendekatannya pentahelix, melibatkan semua pihak termasuk aparat penegak hukum dalam hal ini Polri. Jadi yang dilakukan Polri tentunya akan memperingan tugas kita bersama tentunya dalam rangka pengendalian kasus. Jadi kita tidak melihat kasus per kasus, tapi kita ingin memastikan bahwa kasusnya selalu terkendali. Tidak boleh ada loncatan-loncatan kasus, terutama pada kondisi-kondisi yang habis libur panjang dan lain-lain. Demikian. Prof. Wiku, dalam beberapa kesempatan kan Anda selalu menyampaikan bahwa kepala daerah, penegak hukum ini harus tegas dalam mengendalikan kasus COVID-19. Jika ada pelanggaran harus segera ditindak. Apakah ketegasan seperti yang sedang dilakukan oleh kepolisian saat ini ketika sudah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan, itukah ketegasan yang dimaksud? Apakah harus betul-betul dijatuhi sanksi yang tegas dan keras? Jadi di setiap daerah itu kan ada forum pimpinan daerah dan masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Tetapi dalam konteks penanganan COVID ini kan ada satgas di tingkat daerah di mana dipimpin oleh kepala daerah dan dibantu oleh TNI dan Polri. Tentunya tindakan yang dilakukan secara kolektif sesuai dengan kewenangannya masing-masing itu adalah tindakan yang terukur tentunya
untuk mengendalikan kasus. Dan apa yang dilakukan di DKI itu pasti jadi contoh untuk seluruh Indonesia. Jadi ini adalah salah satu bentuk pembelajaran buat kita semuanya. Saya nggak melihat salah benar. Ini adalah kita ini semua sedang menghadapi COVID virus. Jadi kita harus punya kewaspadaan tinggi, kolaborasi yang bagus untuk bisa betul-betul menekan kasus. Apapun penyebabnya kita harus kepala dingin untuk melihat ke depan karena kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi kita harus punya kekuatan, ketahanan yang jangka panjang. Prof. Wiku dan Pak Awi, hari ini penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia pecah rekor lagi Bapak-Bapak. Jadi 5.828 orang atau hampir 6.000 orang. Nah, penambahan tertinggi ternyata disumbangkan oleh DKI Jakarta, 1.436 kasus. Apakah ini disebabkan efek dari kerumunan yang terjadi pada bulan November ini, efek dari libur panjang yang terjadi di bulan Oktober, atau apa penyebab utamanya Prof. Wiku? Baik, jadi kita Indonesia ini sempat belajar dari kasus-kasus libur panjang. Jadi ada libur panjang Idul Fitri, ada kasus libur panjang di bulan Agustus dengan Hari Kemerdekaan, dan juga libur panjang yang baru saja tanggal 28 Oktober dengan 1 November. Dan terlihat setiap kali ada libur panjang, itu efek kenaikannya itu antara sekitar 10 sampai 14 hari baru bisa kita lihat. Jadi kalau kita lihat seperti itu, maka awal dari liburan sampai dengan akhir liburan, kita hitung saja paling cepat 10 sampai 14 hari. Akan lebih bagus lagi kalau sampai dengan 21 hari. Selalu kenaikannya seperti itu. Jadi kalau sekarang terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi, maka itu pasti disebabkan tingkat penularan yang terjadi kurang lebih 2 sampai 3 minggu yang lalu. Dan kalau ada hanya single event, maka itu adalah kontribusi single event. Tapi mari kita lihatnya, jangan cuma sekedar nasional, tapi juga dilihat per daerah. Begitu juga dengan DKI, tadi sudah disebutkan 1.000 lebih, tapi juga coba dilihat DKI berapa dalam sekian waktu ke belakang. DKI memang selalu relatif di atas 1.000. Dan sekarang tinggal kita lihat lonjakannya berapa, dan itu dikaitkan, coba diukur, dianalisis dari jumlah hari dari event penting yang terjadi sebelumnya. Dengan demikian kita bisa tahu yang terjadi sebelumnya. Ya, Oke. Ya. Ada 5 provinsi dengan penambahan kasus harian tertinggi di Indonesia hari ini ya, Prof. Wiku, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian juga Riau. Apa rekomendasi dari Satgas Pusat kepada kepala daerah, Satgas di daerah, dan juga aparat penegak hukum di daerah? Kami akan bahas sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Talk. Kami kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiono dan juga juru bicara Satgas COVID-19 Prof. Wiku Adhisa Smito. Pak Awi, tadi Anda mengatakan di tingkat penyidikan akan ada lagi pemanggilan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya dan tidak menutup kemungkinan saksi-saksi yang sudah dipanggil sebelumnya atau saksi baru akan dihadirkan. Nah, apa keterangan berbeda yang ingin digali dari saksi-saksi yang sudah pernah dipanggil sebelumnya di tingkat penyelidikan? Bedanya apa kalau di tingkat penyidikan? Kalau di tingkat penyelidikan kemarin itu istilahnya kan mengklarifikasi sifatnya interview, Mbak. Belum pro justisia, bukan demi keadilan. Namun sudah dalam proses penyidikan, kita sudah pro justisia demi keadilan. Di sana juga ada sanksi-sanksi kalau memang 2 kali tidak hadir dalam pemanggilan. Pemanggilan ketiganya kita bisa dengan surat perintah membawa, sehingga ada upaya paksa. Kalau kemarin dalam klarifikasi sifatnya undangan, jadi tidak mengikat. Tapi memang seseorang kalau dalam klarifikasi diundang tidak hadir, itu memang yang bersangkutan merugi sendiri, tidak bisa mengklarifikasi apa yang telah terjadi. Karena memang dalam proses penyidikan ini, bahwasanya penyidik melakukan kegiatan baik itu dalam hal menurut aturan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, sehingga dari bukti itu bisa membuat terang suatu tindakan
tindak pidana dan tentunya guna menemukan tersangka. Jika kalau Mbak Sylvia menanyakan bagaimana nanti tersangkanya, ya inilah penyidikan tentunya berproses dan nanti kita sama-sama tunggu dari hasil penyidikan rekan-rekan kami demikian. Oke, apakah saksi-saksi yang dipanggil nanti itu juga bisa berpotensi Pak untuk menjadi suspek atau tersangka? Ya, memang selama ini dalam proses demikian kita panggil saksi terlebih dahulu. Tadi yang saya sampaikan, tentunya barang siapa terpenuhi unsur-unsurnya, ya tidak menutup kemungkinan saksi yang diperiksa juga bisa juga dinaikkan sebagai tersangka. Tapi kembali lagi adalah pertanggungjawaban pidananya. Kalau sudah ketemu peristiwa pidana, berarti nanti tinggal pertanggungjawaban pidananya kepada siapa yang bertanggung jawab. Ya. Oke, kalau di tingkat penyidikan berarti peristiwa pidananya sudah ada, tinggal mencari siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana tersebut. Pak Awi, tadi Anda mengatakan kalau misalnya 2 kali dipanggil pada tahap penyidikan, saksinya tidak datang, maka dapat dilakukan upaya jemput paksa ya Pak? Iya, betul. Dengan surat perintah membawa. Oke, sekarang ke Prof. Wiku lagi. Prof. Wiku, 5 provinsi dengan penambahan kasus harian tertinggi di Indonesia hari ini, DKI Jakarta. Yang pertama, DKI Jakarta ini kan sebetulnya sudah 3 minggu berturut-turut penambahan kasus mingguannya tertinggi, masuk di 5 besar, bahkan minggu ini adalah yang paling tinggi. Kemudian yang kedua ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Riau. Apa rekomendasi Satgas Pusat kepada kepala daerah, Satgas di daerah, dan juga aparat penegak hukum di 5 provinsi dengan kasus COVID-19, penambahan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat ya, jadi kepala daerah itu fungsinya adalah betul-betul bisa memantau keadaan yang ada. Dan keadaan ini selalu dinamis. Jadi tidak berarti daerah-daerah yang sekarang kasusnya rendah, itu bisa terjaga seperti itu. Mereka bisa terjaga apabila kerjasama dengan masyarakatnya dengan baik. Karena kasus itu munculnya dari penularan. Jadi dengan kita membaca data, maka pemerintah daerah atau pimpinan daerah harus betul-betul bisa menurunkan kasusnya pada saat mereka tinggi. Dan kalau sudah rendah, dijaga terus dan ditekan terus. Jadi aparat penegak hukum bersama-sama dengan gubernur ataupun bupati wali kota harus bisa bekerja sama. Jadi bukan hanya di level provinsi, tapi juga kabupaten kota yang ada di dalam provinsi itu. Jadi fungsinya gubernur pasti berkoordinasi dengan wali kota yang ada di Jakarta konteksnya kalau DKI. Kalau di daerah lain tentunya dengan bupati wali kotanya. Dengan demikian kerjasamanya bisa secara keseluruhan terstruktur. Jadi nggak bisa bebannya itu hanya diberikan pada satu level tertentu saja. Dan masyarakatnya juga harus digerakkan dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, itu penting sekali. Jadi jangan kembali lagi, jangan melihat kasus ini hanya melihat ke atas ke pemerintah saja. Tapi ini kerja dari seluruh pihak. Makanya perlu pengertian dari seluruh kelompok masyarakat juga. Nggak boleh mereka membuat kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Karena kalau nggak begitu, sulit sekali kita mengendalikannya. Baik, kalau ada orang masyarakat, pihak yang tidak mau diajak kerjasama, ini kan ranahnya Pak Awi nih, kepolisian. Kalau ada yang tidak mau diajak kerjasama, tetap melanggar protokol kesehatan, apa yang akan dilakukan kepolisian Pak? Supaya tidak terjadi lagi kasus serupa, kerumunan-kerumunan besar terjadi tanpa ada yang bisa menangani saat itu. Jadi memang pimpinan Polri sudah memberikan arahan-arahan ya, terkait dengan kerumunan-kerumunan. Memang diperintahkan dengan tegas Pak Kapolri dalam beberapa telegram bahwasanya pimpinan kepala kesatuan baik di Polda, Bapak Kapoldanya maupun Kapolres sudah diperintahkan untuk melakukan pembubaran terkait dengan kerumunan. Karena memang kerumunan itu bisa mengakibatkan kluster-kluster baru terkait COVID-19. Dan itulah yang upaya yang harus ditegakkan dan ketegasan pimpinan para kepala kesatuan kewilayahan sehingga untuk membantu memutus mata rantai COVID-19.
Baik, kuncinya adalah ketegasan dan semua pihak harus mau bekerja sama untuk sama-sama mencegah penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Pak Awi dan juga Prof. Wiku telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.